Seorang polisi muda yang menilang motor tua lusuh di pinggir jalan. Tak tahu bahwa di balik knalpot berkarat itu tersembunyi dokumen rahasia yang bisa mengguncang negara, mengungkap korupsi, pengkhianatan, dan kematian yang diselimuti sejarah kelam. Tapi saat polisi muda itu memilih menyelidiki lebih dalam, ia justru menjadi buruan institusi yang dulu ia hormati. Siapa sebenarnya pemilik motor itu, dan apa yang akan terjadi jika kebenaran yang mereka sembunyikan mulai terbongkar? Tonton sampai habis agar kita benar-benar mendapat pelajaran hidup yang seutuhnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Mari kita mulai. Senja di sudut kota itu selalu datang dengan diam tak tergesa, tak pula terlalu lambat. Cahaya jingga jatuh lembut di atas aspal retak, menyelinap di antara pohon-pohon angsana yang daunnya mulai menguning. Di sebuah gang kecil yang sunyi, seorang lelaki tua duduk di bangku kayu reyot, menatap likat-lekat motor tuanya yang terparkir tenang di depan rumah. Namanya Pak Agung. Orang-orang mengenalnya sebagai pensiunan polisi yang kini memilih hidup sederhana, tidak banyak bicara, tak pula ikut urusan tetangga. Setiap hari, rutinitasnya selalu sama. Bangun pagi, menyapu halaman kecilnya, merawat tanaman yang ditanam dalam pot bekas cat, lalu mengelap motor tuanya dengan hati-hati, seperti merawat bayi yang baru lahir. Motor itu bukan sembarang motor. Warnanya sudah pudar, catnya mengelupas di sana-sini, dan knalpotnya kadang batuk-batuk saat dinyalakan. Tapi di mata Pak Agung, ia adalah sahabat. Sebagian nyawanya tertinggal di sana bersama kenangan, bersama sejarah yang tak semua orang berhak tahu. Pak Agung tak pernah bercerita banyak. Bahkan ketika anak-anak tetangga bertanya, "Kakek, kenapa motornya nggak diganti aja sih? Kan udah jelek," ia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Motor ini tahu lebih banyak daripada manusia." Anak-anak pun tertawa, mengira itu hanya celoteh orang tua yang kesepian. Padahal motor itu pernah mengantarnya ke medan operasi paling sunyi, pernah menjadi saksi saat teman-teman seperjuangannya gugur satu demi satu. Bahkan motor itu pernah mengangkut seorang tokoh penting dalam sejarah negeri ini saat semuanya masih gelap, saat peluru bisa datang dari balik bayangan, dan saat kepercayaan adalah satu satania yang bisa menyelamatkan nyawa. Pak Agung menyimpan semua itu rapat-rapat. Ia tahu tak semua kebenaran bisa disampaikan lewat kata-kata. Sebagian harus menunggu waktu yang tepat, dan sebagian lagi mungkin akan terkubur bersama tubuh tuanya kelak. Sore itu, langit seperti mengisyaratkan sesuatu. Awan kelabu bergerak lambat di ufuk barat, membawa angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Agung menatap langit sejenak, lalu kembali menunduk. Tangannya terus mengelap stang motor dengan kain yang mulai basah oleh embun. Ia tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari segalanya. Hari di mana kehidupannya yang sunyi akan terusik oleh suara sirina dan sepatu bot. Hari di mana masa lalunya yang ia jaga begitu erat akan mulai terkuak, bukan karena niatnya, tapi karena takdir punya jalannya sendiri. Di sisi lain kota, Bram, seorang polisi muda yang baru 2 tahun bertugas, baru saja menyelesaikan apel sore. Wajahnya masih bersih, belum banyak guratan letih. Semangatnya meletap-letap seperti api yang baru disulut. Ia percaya hukum adalah cahaya. Ia yakin aturan adalah jalan kebenaran, dan baginya setiap pelanggaran, sekecil apapun, harus ditegur. Kalau kita biarkan satu orang langgar aturan kecil, nanti jadi biasa, katanya suatu ketika kepada rekan sesama polisi. Negara ini rusak karena kita terlalu banyak bilang, "Ah, cuma begini doang." Teman-temannya hanya tertawa kecil.
menganggapnya terlalu serius. Tapi Bram tak peduli. Ia ingin jadi berbeda. Ia ingin jadi contoh. Sore itu, ia berpatroli seorang diri dengan motornya. Jalanan mulai sepi, toko-toko mulai tutup, dan lampu-lampu mulai menyala malu-malu di sepanjang gang. Di tikungan sebuah gang kecil, matanya menangkap sosok motor tua yang diparkir sembarangan. Platnya buram, tak terlihat angkanya. Dari jauh pun sudah tampak seperti motor yang tak layak jalan. Ia turun dari motornya, berjalan mendekat. Sesaat, ia tertegun. Motor itu sangat tua, tapi bersih, rapi, terawat dengan penuh cinta. Ia mengetuk pagar kecil rumah yang ada di depannya. "Permisi, pemilik motor ini siapa ya?" Tak lama, seorang lelaki tua muncul dari dalam rumah. Langkahnya pelan, wajahnya keriput, tapi tegas. Bram langsung memberi hormat, seperti kepada siapapun warga sipil. Tapi Pak Agung hanya menatapnya. Dalam diam, "Pak, saya dari kepolisian." "Motor, ini plat nomornya tak terlihat. Boleh saya periksa surat-suratnya?" Pak Agung tidak langsung menjawab. Ia menatap Bram, seperti sedang mengukur sesuatu dalam dirinya, entah keberanian, ketulusan, atau sekadar kesopanan. "Sudah tak punya suratnya, Nak?" jawab Pak Agung akhirnya. "Tenang, sudah hilang sejak lama." Bram mengangguk, meski dalam hati sedikit ragu. Ia tetap harus menegakkan aturan. "Mohon maaf Pak, untuk sementara, motor ini harus saya bawa ke kantor. Nanti, Bapak bisa ikut untuk klarifikasi." Pak Agung tidak melawan, tidak bertanya. Ia hanya memandangi motornya, sekali lagi dengan tatapan yang, entah kenapa, membuat dada Bram sedikit sesak. "Saya tahu ini hanya aturan, Nak," kata Pak Agung, sambil menyerahkan kunci. "Tapi kadang, di balik aturan, ada cerita yang tak pernah kalian dengar." Bram tak menjawab. Ia membawa motor itu perlahan ke arah kantor. Ia tak tahu bahwa cerita itu akan mengubah hidupnya. Senja mulai benar-benar tenggelam. Lampu jalan menyala satu persatu. Di sudut gang kecil itu, Pak Agung berdiri lama di depan pagar, menatap ke arah motor tuanya yang perlahan hilang di tikungan. Ia tidak menangis, tapi ada sesuatu yang hilang dari wajahnya. Seolah sebagian jiwanya ikut pergi menuju sebuah jalan panjang yang akan membuka lembaran rahasia paling dalam hidupnya. Dan ia tahu, semua ini belum selesai. Belum sama sekali. Bram bukan siapa-siapa. Ia bukan anak jenderal, bukan pula cucu tokoh besar. Ia hanya seorang anak kampung dari pesisir utara yang tumbuh di tengah perdebatan moral yang tidak pernah selesai. Ayahnya seorang guru SD yang bersahaja, sedangkan ibunya penjahit baju rumahan yang sering dibayar dengan beras atau sekantung gula. Tapi yang mereka tanamkan dalam dirinya jauh lebih berharga dari semua itu: kejujuran dan harga diri. Sejak kecil, Bram sudah dididik untuk tidak memalingkan wajah dari kesalahan, meski kesalahan itu dilakukan oleh orang yang lebih tinggi darinya. "Kalau kamu tahu ada yang salah dan kamu diam, artinya kamu ikut menanamkan luka," kata ayahnya suatu malam saat mereka duduk berdua di beranda, menatap langit penuh bintang yang bertaburan seperti doa-doa yang belum sempat jatuh ke bumi. Ketika lulus SMA, Bram nekat mendaftar polisi, bukan karena ingin gagah, bukan juga karena ingin kuasa, tapi karena ia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang polisi korup membiarkan pelaku kekerasan lolos hanya karena disuap. Waktu itu Bram masih remaja, menyaksikan kakaknya dipukuli oleh preman pasar hanya karena menolak bayar uang keamanan. Dan yang membuat hatinya terbakar, polisi yang datang justru menepuk bahu si preman sambil berkata, "Lain kali, jangan terlalu keras ya." Bram bersumpah dalam hati, "Kalau aku jadi polisi, aku tak akan membiarkan itu terjadi lagi." Kini,
Setelah 2 tahun bertugas, Bram menjelma menjadi sosok yang ia cita-citakan. Tegas, disiplin, dan sering membuat rekan-rekannya jengkel. Bukan karena ia sombong, tapi karena terlalu jujur. Saat orang lain main mata dalam razia, Bram justru mencatat semua pelanggaran, bahkan yang tampaknya sepele. Ketika ada rekan yang menilang pedagang kaki lima hanya untuk uang kopi, Bram terang-terangan menegur. "Kamu pikir kita ini siapa? Preman berseragam." Rekan-rekannya hanya mendengus, dan Pelen-Pelen mulai menjaga jarak. Di kantor, ia dikenal sebagai anak lurus, julukan yang tampaknya baik, tapi dalam konteks itu mengandung sindiran. Dalam dunia di mana aturan bisa dibengkokkan oleh atasan, lurus bukan selalu keutamaan. Sore itu, saat membawa motor tua milik Pak Agung ke kantor, Bram tidak merasa puas. Bukan karena tangkapan motornya, tapi karena tatapan pria tua itu. Ada sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Seperti kesedihan yang tidak ingin dilihat orang, atau luka lama yang terlanjur mengering, tapi masih terasa pedih saat disentuh. Di garasi kantor, ia memarkir motor itu di pojok yang paling teduh, lalu menuliskan laporan singkat ke bagian pengurusan tilang. Biasanya ia tidak terlalu memikirkan pelanggar, tapi kali ini berbeda. Ia justru kembali ke garasi, berdiri diam di depan motor tua itu. Motor itu terlalu tua untuk berada di jalan raya, tapi terawat, sangat terawat. Spionnya masih asli, lampunya tak diganti, bahkan jok kulitnya dijahit rapi tangan yang sabar, dan tahu caranya merawat kenangan. Entah dorongan dari mana, Bram menyentuh bagian bawah jok motor. Ada benjolan, aneh, seperti lapisan ganda. Ia membuka jok pelan-pelan, memperhatikan celah kecil di dalamnya, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mendadak dingin. Sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya, secarik dokumen tua, kuning kecoklatan karena usia. Bram menariknya perlahan, tulisannya tangan, rapi. Ada stempel merah yang sudah samar, tapi masih bisa terbaca. Rahasia negara. Ia membuka lembaran itu dengan jari gemetar. Operasi Pembebasan Utara. Serangan terakhir tanggalnya sangat lama, bahkan sebelum Bram lahir. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah daftar nama yang tertulis di bawah dokumen itu. Ada satu nama yang dilingkari merah dengan tulisan tangan kecil di bawahnya. Jangan biarkan namanya dihapus dari sejarah. Dan di bawah nama itu, sebuah foto hitam putih. 3 pria berpakaian sipil berdiri di samping motor tua yang sama. Di antaranya satu wajah muda yang sangat mirip Pak Agung. Bram terdiam. Dadanya berdebar tak karuan. Ia menatap motor itu lagi, lalu ke dokumen di tangannya. Apa ini? Siapa sebenarnya Pak Agung? Kenapa dokumen ini disimpan di dalam motor? Tahun kenapa? Sepertinya tidak ada yang tahu. Malam itu Bram tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamarnya sambil mendengar suara kipas angin tua yang berdecit. Apa yang harus ia lakukan? Sebagai polisi, ia harus menyerahkan bukti ini ke atasan. Tapi sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang sangat dalam menolak. Ia merasa ini bukan sekadar dokumen biasa. Ini kebenaran yang telah lama dikubur. Dan motor tua itu bukan sekadar kendaraan, tapi sebuah lemari rahasia yang menyimpan luka sejarah. Keesokan harinya, Bram kembali ke rumah Pak Agung. Ia datang tanpa seragam, hanya mengenakan jaket biasa. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, tapi ia tahu ia harus bertemu lelaki tua itu sekali lagi. Saat ia mengetuk pintu kayu itu, Pak Agung membukanya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam detik itu, Bram tahu jawaban dari semua pertanyaannya. Akan dimulai dari sini. Langit pagi tampak enggan beranjak dari warna kelabunya. Hujan tak turun, tapi embun menempel tebal di dedaunan, membuat udara terasa lebih berat.
dari biasanya. Bram berdiri di depan rumah kayu sederhana itu. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk pintu, tapi suara langkah dari dalam rumah menghentikan keraguannya. Pintu terbuka. Pak Agung berdiri di ambang dengan ekspresi datar. Sorot matanya sejenak memperhatikan Bram dari ujung kepala sampai ujung sepatu, seakan sedang membaca isi hati pemuda itu hanya dari napasnya. Bram menunduk sedikit, memberi salam. "Maaf, saya datang pagi-pagi, Pak. Boleh saya bicara sebentar?" Pak Agung mengangguk pelan. Tanpa kata-kata, ia mempersilakan Bram masuk. Rumah itu kecil, rapi, dan sunyi. Dindingnya penuh dengan foto hitam putih. Beberapa tampak seperti potret keluarga. Sisanya, potret orang-orang berseragam. Sebagian bahkan dalam posisi yang tidak lazim seperti sedang bergerak, berlari, atau menatap sesuatu jauh di luar bingkai. Bram melihatnya sekilas, sebelum akhirnya duduk di kursi rotan yang ditunjukkan oleh Pak Agung. "Saya menemukan sesuatu di motor Bapak." Kalimat itu meluncur perlahan dari mulut Bram, penuh kehati-hatian. Ia membuka ranselnya, mengeluarkan plastik bening yang berisi dokumen dan foto tua. Ia meletakkannya di atas meja kecil, lalu menatap Pak Agung yang kini berdiri diam memandangi benda itu. Tanpa suara, beberapa detik berlalu. Sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak. Lalu, tiba-tiba, Pak Agung duduk. Tubuhnya tampak lunglai, nafasnya panjang, seperti menahan sesuatu yang terlalu lama tertahan. "Akhirnya, kamu menemukannya," gumamnya. Bram terperanjat. "Jadi, Bapak memang sengaja menyimpannya di motor itu?" Pak Agung mengangguk perlahan. Wajahnya yang keriput tampak semakin tenggelam dalam beang-beang kenangan yang menyesakkan. "Itu bukan sekadar motor, Nak. Itu saksi, teman, dan pelindung. Selama lebih dari separuh hidupku, aku menyimpan rahasia yang seharusnya tak pernah sampai ke tangan siapapun. Tapi sekarang, mungkin waktunya sudah tiba." Ia meraih dokumen itu dengan tangan bergetar. Matanya membaca ulang tulisan-tulisan yang sebenarnya sudah ia hafal di luar kepala. Bibirnya bergerak pelan, menggugap nama-nama yang tercetak di lembaran. Kertas tua itu seolah sedang menyebut nama sahabat yang sudah lama pergi. "Aku pernah jadi bagian dari operasi yang tak pernah tercatat di buku sejarah manapun. Operasi ini dipimpin oleh seseorang yang semestinya jadi pahlawan nasional. Tapi dia dibunuh oleh bangsanya sendiri, dan semua yang tahu disuruh diam, termasuk aku." Bram menahan napas. Ia tahu cerita ini bukan cerita biasa. "Kenapa, Pak? Kenapa tidak bicara dari dulu? Kenapa tidak ungkapkan semuanya?" Pak Agung menatap Bram mata tua yang kini mulai berkaca-kaca. Karena siapa yang berani bicara waktu itu akan ikut dikubur. Secara harfiah, satu persatu, rikon-rikonku menghilang. Ada yang dinyatakan hilang dalam tugas, padahal kami tahu dia dilempar ke sungai. Ada yang katanya bunuh diri, padahal istrinya menemukan luka bekas cekikan aku. Satu-satunya yang masih hidup. Ia berhenti sejenak. Tangannya mengepal di pangkuan. "Aku simpan dokumen itu dalam motor, karena itu satu-satunya tempat yang tidak dicurigai. Setiap baut, setiap besi tua tahu cerita ini, tapi tidak bisa bicara. Aku hanya menunggu seseorang yang cukup jujur dan cukup nekat untuk menemukannya." Bram menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia merasa seperti sedang menapaki jalan yang berbahaya. "Kenapa sekarang? Kenapa percaya ke saya?" Pak Agung tersenyum pahit. "Karena kamu datang bukan untuk mencari nama. Kamu datang karena hati kamu gelisah. Aku bisa lihat itu dari cara kamu mengetuk pintu. Malam itu, Bram tak pulang ke asrama kepolisian. Ia tinggal di rumah Pak Agung, membacai dokumen-dokumen lama yang kini dibentangkan di lantai ruang tamu. Ada peta, ada salinan instruksi operasi, ada juga nama-nama
Yang kini ia tahu beberapa jadi jenderal, beberapa jadi politisi besar. Apa semua ini masih relevan, Pak? Tanya Bram pelan. Pak Agung mengangguk. Selama nama-nama ini masih duduk di atas, maka ya sangat relevan. Tapi saya polisi, kalau saya buka suara, saya bisa dipecat. Atau lebih buruk. Pak Agung menatapnya, lekat. Keadilan tak selalu datang dari seragam. Kadang justru seragam menutupi keberanian. Keesokan harinya, Bram membawa satu salinan dokumen ke kantornya. Dengan niat hanya menyimpannya diam-diam di lacinya. Tapi ia sadar, seseorang sudah tahu. Lacinya terbuka, isinya berantakan. Salinan dokumen itu hilang. Tak lama, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan bermain api, Bram, ini bukan urusanmu. Dan malam itu, rumah Pak Agung dilempari batu. Ketika malam menjelma menjadi larut, dan suara azan Isya sudah lama tenggelam, rumah kecil milik Pak Agung mendadak ramai oleh suara kaca pecah dan teriakan panik. Beberapa batu menghantam jendela depan. Pot bunga di teras hancur berserakan. Bram, yang masih berada di dalam rumah, sontak melompat dari lantai tempatnya tidur dan berlari keluar bersama Pak Agung. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya suara motor yang menjauh, cepat ke ujung gang, gelap, sunyi, dan cukup sebagai peringatan bahwa apa yang mereka pegang sekarang adalah sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bram berdiri terpaku di depan pagar. Napasnya berat, matanya menelusuri sekeliling, berusaha mencari petunjuk, tapi ia tahu, ini bukan peringatan biasa. Ini bukan aksi iseng anak-anak gang. Ini Peringatan nyata dari mereka yang punya kuasa dan tak segan menghapus siapapun yang mencoba mengungkit luka lama. Pagi harinya, Bram kembali ke kantor dengan kepala berat. Lacinya yang semalam digeledah masih dalam kondisi kacau. Beberapa catatan pribadinya hilang, tapi yang membuat perutnya terasa mual adalah kenyataan bahwa ada yang tahu ia telah memegang dokumen itu. Ia berjalan pelan menuju ruang staf. Rekan-rekannya bersikap seperti biasa, terlalu biasa, terlalu tenang. Bahkan Pak Wanto, atasannya yang terkenal blak-blakan, hanya melirik sebentar, lalu kembali sibuk dengan berkas di mejanya. Tak ada satupun yang bertanya soal dirinya. Tak ada yang menyebut soal motor tua yang ia tilang kemarin. Tapi Bram bisa merasakan suasana di sekitarnya telah berubah. Senyuman-senyuman kecil kini seperti penuh pengawasan. Bahkan kopi di pantry terasa lebih pahit dari biasanya. Ketika ia duduk di mejanya, sebuah catatan kecil terselip di balik map harian. Hati-hati memilih teman bicara. Tidak semua yang tersenyum adalah sahabat. Bram mengepal tangan. Tangannya bergetar. Ia sadar ia sudah terlalu dalam. Dan tak ada jalan mundur. Malam itu, di rumah Pak Agung, suasana sunyi menyelimuti seperti kabut pekat. Lelaki tua itu sedang menyalakan tungku air. Sementara Bram duduk di sudut ruang tamu sambil membaca ulang salinan dokumen yang masih tersisa. Pak, Bram memulai, suaranya pelan. Saya pikir saya bisa simpan ini diam-diam, tapi sekarang mereka tahu. Mereka masuk ke kantor saya. Bahkan bisa jadi atasan saya sendiri yang terlibat. Pak Agung hanya mengangguk. Ia menatap nyala api kecil di tungku, seolah mencari jawaban dari kobaran bara yang menyala perlahan. Kamu tahu, Nah, katanya pelan. Dulu kami juga percaya pada banyak orang, bahkan pada sesama rekan. Tapi satu hal yang kami pelajari, Capricorn bisa dibeli, hati bisa dikendalikan, tapi suara hati itu yang tidak bisa ditukar. Bram mengangguk, tapi hatinya penuh pertanyaan. Apa isi dokumen ini sebenarnya, Pak? Kenapa begitu penting? Pak Agung menarik napas panjang, lalu berdiri dan mengambil sebuah map tambahan dari rak tua di belakang pintu. Dulu,
ketika negara sedang retak oleh konflik internal, ada operasi rahasia yang dilaksanakan oleh satuan kecil kami. Operasi itu bukan hanya militer, ada kerjasama antara polisi, intelijen, dan bahkan beberapa tokoh sipil yang kini entah bagaimana jadi pemegang jabatan tinggi. Tapi kenyataannya, operasi itu dimanfaatkan untuk hal yang lebih kotor. Mereka menyabotase. Mereka menjual informasi ke pihak asing. Dan yang paling tragis, mereka menjadikan beberapa nama besar sebagai kambing hitam. Ia membuka map itu dan memperlihatkan foto-foto lain beberapa, bahkan memperlihatkan wajah-wajah yang sekarang sering tampil di televisi para jenderal, para tokoh bangsa, para pahlawan yang ternyata berdiri di atas puing kebohongan. Motor itu, kata Pak Agung sambil menunjuk, pernah membawa salah satu tokoh yang dituduh sebagai pengkhianat. Padahal, dia justru satu-satunya yang mencoba menggagalkan sabotase itu. Namanya sudah dihapus dari catatan resmi. Tapi dia sempat menitipkan catatan terakhirnya padaku. Sebelum ditembak oleh rekan sendiri, Bram terdiam, tenggorokannya tercekat. Dan sekarang, semua itu hanya tersisa di sini? Tanyanya lirih. Ya, jawab Pak Agung. Dan di pundakmu. Beberapa hari kemudian, Bram dipanggil ke ruang atasan. Suasana di sana sangat formal. Pak Wanto duduk dengan wajah serius. Tak seperti biasanya. Bram, katanya tanpa basa-basi. Saya dengar kamu sering ke rumah seorang pensiunan. Pak Agung, ya? Bram menegakkan badan. Iya Pak, saya sedang memproses dokumen kelengkapan kendaraan milik beliau. Begitu, jawab Pak Wanto sambil menatap tajam. Tapi saya dengar juga, kamu menemukan sesuatu yang bukan bagian dari tugasmu. Kamu tahu Ken, bermain dengan dokumen lama tanpa izin bisa dianggap pelanggaran kode etik. Bram hanya menatapnya, tak menjawab. Pak Wanto mendekatkan wajahnya. Nasihat saya, Nak, kalau kamu ingin naik cepat, jangan galih masa lalu. Yang berlalu, biarlah berlalu. Fokus saja dengan target kilang. Disiplin, kerja bagus, jangan jadi polisi yang kebanyakan baca sejarah. Diam. Ketika Bram keluar dari ruangan itu, ia sadar satu hal. Sistem yang ia perjuangkan sedang menggerogoti dirinya dari dalam. Malamnya, ia menemui Pak Agung lagi. Ia duduk dalam gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Suasana makin tegang. Mereka sudah tahu, Pak, katanya. Mereka sedang bersiap untuk menghabisi kita. Pak Agung tidak terkejut. Sudah kuduga, maka itu kita harus bergerak lebih dulu. Bagaimana? Kamu tahu jurnalis bernama Reza Wahyudi? Ya, wartawan senior. Sering bongkar kasus. Dia pernah menjadi murid dari orang yang kita bela. Dia punya janji, jika suatu hari kebenaran itu muncul, dia yang akan membukanya ke dunia. Bram menarik napas. Semuanya bergerak terlalu cepat. Tapi ia tahu satu hal. Mundur sekarang, sama saja membiarkan semuanya mati sosial. Ia menatap Pak Agung, lalu mengangguk. Baik, saya akan cari dia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, motor tua itu dinyalakan kembali. Suara mesinnya parau, namun hidup, seperti kenangan yang tak pernah benar-benar padam. Angin malam menusuk kulit, tapi motor tua itu terus melaju di jalan sempit kota, melintasi bayangan lampu jalan yang temaram. Bram menyetir perlahan, sementara Pak Agung duduk di jok belakang, diam, memeluk map usang berisi dokumen yang selama ini disembunyikannya. Suara mesin tua menggeram pelan, seperti menahan keluhan dari usia dan beban cerita. Tapi malam itu, ia tidak sekadar mengantar dua tubuh manusia. Ia sedang mengantar kebenaran yang telah puluhan tahun terpenjara dalam lembaran kertas menuju cahaya yang seharusnya sudah menyambut sejak lama. Mereka berhenti di sebuah rumah tua di pinggir kota, berdiri tenang di bawah pohon beringin besar.
Di depannya, sebuah papan kecil bertuliskan, Reza Wahyudi, jurnalis independen. Bram mengetuk pintu. Tak lama, seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih separuh membukakan pintu. Wajahnya tegas. Sorot matanya tajam. Tapi, ketika ia melihat Pak Agung, tubuhnya seperti membeku. Bapak, Pak Agung hanya tersenyum pelan. Reza, sudah saatnya kita bicarakan yang dulu kita simpan. Diam-diam, ruang tamu rumah Reza penuh dengan buku dan kliping berita. Di dinding, tergantung beberapa foto masa lalu, potret, unjuk rasa, wawancara lapangan, hingga satu foto besar. Wajah pemuda, dengan pita merah di kepala, memegang kamera dan dikepung aparat. Reza mempersilahkan mereka duduk, lalu menuangkan teh tanpa banyak bicara. Tapi Bram bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Ada udara masa lalu yang menggantung tebal, mengendap di setiap dinding kayu. Reza, kata Pak Agung akhirnya, 25 tahun lalu, gurumu Kolonel Arif Wicaksana dibunuh karena menolak menandatangani dokumen penghapusan operasi rahasia. Reza mengangkat wajahnya. Tubuhnya menegang. Kami semua diberi perintah untuk tutup mulut. Tapi aku simpan semua dokumennya. Dan sekarang, semua itu ada di sini. Pak Agung membuka map. Dikeluarkannya semua dokumen. Foto, surat perintah, dan catatan yang ia tulis sendiri dari balik ingatan yang disimpan rapi dalam batok kepala. Reza membaca pelan-pelan. Matanya membesar lalu menyipit. Bibirnya mulai mengucap pelan nama-nama. Yang ia baca, ini nama-nama pejabat aktif sekarang. Ini bukti kalau mereka dulu bekerja sama dengan pihak asing untuk menjual data pertahanan. Pak Agung mengangguk pelan. Bukan cuma menjual, Reza. Mereka mengorbankan nyawa rekan sendiri agar citra mereka tetap bersih. Kami, para bawahan, dijadikan alat, dan Arif dibunuh karena terlalu berani membela idealisme. Reza terdiam. Tangannya mengepal. Aku pikir cerita itu hanya desas-desus, tapi ternyata itu semua benar, sambung Pak Agung pelan. Bram hanya bisa menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia seperti sedang menonton lembaran sejarah yang tidak pernah ditulis di buku sekolah. Setiap nama yang disebut, setiap tanggal operasi, setiap pengkhianatan yang dituturkan, seperti menampar keyakinannya sendiri sebagai polisi. Ia selama ini mengira tugas polisi adalah menegakkan hukum. Tapi kini, ia mulai sadar ada hukum yang diciptakan hanya untuk menutup kebusukan di baliknya. Pak Agung? Tanya Bram pelan. Kenapa Bapak simpan semua ini selama puluhan tahun? Kenapa tidak dibuka sejak dulu? Pak Agung menghela napas panjang. Karena dulu aku sendirian, tak ada yang percaya. Mereka bilang, aku gila, bahkan keluargaku sendiri menjauh. Dan karena aku pernah mengkhianati sumpah sekali saja, dan itu cukup membuatku dibungkam seumur hidup. Mengkhianati? Pak Agung menunduk. Jemarinya menggenggam lututnya kuat-kuat. Aku dulu pernah diperintah menyusup ke jaringan aktivis. Tugasku mencatat nama-nama mereka, tapi aku jatuh hormat pada idealisme mereka. Aku bahkan ikut menyelundupkan mereka keluar kota saat aparat mulai menciduk. Dan sejak saat itu, aku tak pernah dipandang sebagai bagian dari institusi lagi. Reza meletakkan tangannya di pundak Pak Agung. Saya tahu, Pak. Dulu Arif juga sempat cerita soal agen abu-abu. Saya pikir itu hanya dongeng. Tapi sekarang saya tahu, itu Bapak. Pak Agung mengangguk pelan. Aku tidak bangga dengan masa laluku. Tapi, aku juga tidak menyesal. Karena pada akhirnya, aku masih bisa memilih diam atau bicara sekarang. Dan, hari ini, aku pilih bicara. Malam makin larut, tapi cerita belum selesai. Reza mengunci semua dokumen,
ke dalam brankas kecil di ruang belakang. Ia berjanji akan menyelidikinya lebih dalam, memverifikasi jejaknya, dan membuat satu laporan investigatif dalam 2 minggu ke depan. Tapi, kalian harus hati-hati, katanya sambil menatap Bram tajam. Begitu kabar ini mulai tersebar, mereka pasti akan mencium, dan mereka tidak akan tinggal diam. Bram mengangguk, tapi dalam hatinya guncangan mulai terasa. Bagaimana dengan pekerjaannya? Bagaimana dengan masa depan kariernya? Apakah semua ini pantas dikorbankan demi cerita yang mungkin saja tak akan dipercaya? Pak Agung seperti bisa membaca isi kepalanya. Setiap zaman punya pengkhianat, Bram. Tapi setiap zaman juga butuh satu orang yang berani bicara. Kamu bisa pilih jadi yang mana? Bram tak menjawab, tapi malam itu, di tengah keheningan rumah tua yang remang, ia tahu satu hal. Ia sudah mengambil langkah terlalu jauh untuk kembali, dan kini, satu-satunya jalan hanyalah maju meski harus melawan arus, meski harus berdiri sendirian. Keesokan harinya, saat Bram kembali ke kantor, ia dipanggil ke ruang atasannya. Kali ini, tak ada basa-basi, hanya satu kalimat tajam. Kita tahu kamu menyimpan sesuatu, serahkan. Atau kamu akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di institusi ini. Bram hanya menatap lurus. Kalau hukum cuma berpihak pada yang punya kuasa, maka hukum itu layak dilawan. Dan saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, ia tahu ya, baru saja memulai perang. Pagi itu, suara langkah kaki Bram di lorong kantor kepolisian terdengar berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban yang menggantung di pundaknya kini jauh lebih besar dari seragam yang ia kenakan. Ia baru saja menantang atasannya sendiri, dan di tempat seperti ini, keberanian semacam itu bukanlah kebanggaan, melainkan undangan untuk dibungkam. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Semua rekan kerjanya kini bersikap seolah ia adalah makhluk asing. Bahkan Ardi, sahabat satu angkatannya, memilih memalingkan muka saat mereka berpapasan di pantry. Bram hanya bisa menahan napas, menegakkan bahu, dan melanjutkan langkah. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tatapan dingin, melainkan sunyi. Sunyi yang diciptakan oleh sistem sebagai bentuk hukuman tanpa surat. Dan diam-diam, sesuatu memang sedang dirancang untuknya. Di sudut ruangan lain, Kapten Wanto duduk di balik meja. Di depannya, 3 orang pria berseragam sipil anggota unit khusus, bagian dari tim dalam yang tak pernah secara resmi diakui dalam struktur organisasi. Anak itu terlalu banyak tahu, katanya sambil mengetuk-ngetuk meja. Tapi kita belum tahu sejauh mana dokumen itu sudah disebarkan. Salah satu pria menyela. Kalau dia sudah hubungi wartawan, sebaiknya kita hentikan sekarang, sebelum semuanya bocor. Kapten Wanto mengangguk. Lakukan yang perlu dilakukan, tapi bersih. Tak ada darah, tak ada jejak, dan perintah itu, dalam dunia mereka, lebih tajam dari peluru. Sementara itu, di rumah Pak Agung, situasi tak kalah genting. 2 hari terakhir, suara asing terdengar dari kabel telepon. Kadang terdengar klik kecil saat gagang diangkat. Dan pagi ini, seseorang menyusup dan mencabut kabel kamera CCTV sederhana yang terpasang di gerbang. Bram, yang kini lebih sering tidur di rumah Pak Agung, menyadari satu hal. Mereka sedang diawasi. Ia langsung mengganti jalur komunikasi. HP utama ia matikan dan simpan di laci dapur. Ia hanya menggunakan ponsel burner kecil yang dibelinya diam-diam dari toko elektronik tua di pinggir pasar. Pak, kata Bram sambil duduk di ruang belakang, kita harus pindah, setidaknya untuk sementara. Pak, Agung menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku tahu tempat. Hari itu juga, mereka berangkat sebelum matahari benar-benar naik. Motor tua itu kembali membawa mereka melewati jalan-jalan kecil, gang-gang sempit, dan kampung tua yang seolah tak berubah sejak puluhan tahun lalu.
Tujuan mereka, sebuah rumah panggung di tengah hutan jati, sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Tempat itu milik sahabat lama Pak Agung almarhum pensiunan militer, yang dulunya pernah bersama dalam operasi rahasia. Rumah itu kini kosong, tapi masih berdiri kokoh, dijaga oleh anak si pemilik, yang mengerti betul pentingnya diam. Saat mereka tiba, udara hutan menyambut dengan ketenangan yang kontras dengan situasi mereka. "Di sini aman?" tanya Bram. "Untuk sementara, ya," jawab Pak Agung. Malam itu, mereka menggelar dokumen-dokumen kembali. Bram mencatat ulang bagian-bagian paling penting. Nama, tanggal operasi, lokasi penguburan dokumen, hingga nama-nama korban yang selama ini dikaburkan, statusnya. Tapi ada satu bagian dokumen yang baru diperhatikan Bram. Sebuah daftar transaksi, tertulis dalam kode. Namun cukup jelas untuk menunjukkan bahwa dalam operasi itu, uang dalam jumlah besar dipindahkan secara gelap. Dananya berasal dari proyek negara dialihkan untuk membiayai sabotase yang dibungkus dalam nama pertahanan nasional. Bram memijit pelipisnya. Ini bukti korupsi dan jumlahnya bukan kecil. Pak Agung mengangguk. Itu yang membuat mereka gelisah. Selama ini publik hanya tahu korupsi dana bansos atau pembangunan. Tapi yang ini sudah merusak nyawa, negara, dan sejarah. 3 hari kemudian, Reza Wahyudi menghubungi mereka melalui ponsel darurat. Suaranya cemas. "Aku dikejar Bram. 2 orang tak dikenal menyusup ke rumahku semalam. Aku berhasil kabur. Tapi mereka tahu siapa aku." "Berita belum naik?" tanya Bram. "Belum. Aku masih verifikasi. Tapi sekarang, semua mata sedang memantau. Aku butuh waktu." Setelah percakapan itu, Bram menyadari mereka sedang dihitung, bukan untuk ditanya, tapi untuk dihapus. Sore itu, saat Bram keluar dari rumah kayu untuk mengambil air di sumur belakang, ia melihat bekas jejak ban motor di tanah yang masih basah, baru, segar. Padahal jalan ke rumah itu tersembunyi, hanya dikenal oleh sedikit orang. Ia kembali masuk dengan cepat. "Pak, kita ditemukan." Pak Agung menatapnya tenang. "Maka sekarang, kita tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Kita harus menyiapkannya untuk dunia." Malam itu, dengan laptop tua yang mereka bawa, Bram dan Pak Agung mulai memindai semua dokumen ke dalam file digital. Mereka mengenkripsi semuanya dan membuat cadangan dalam 3 flash disk terpisah. 1 akan dikirim ke Reza, 1 disimpan Pak Agung, dan 1 akan dibawa Bram jika terjadi apa-apa. Tapi belum sempat mereka selesai mengunggah semua, terdengar suara ranting patah dari luar rumah. Lalu, langkah kaki. Lalu bisikan. Lalu, 3 tembakan ke udara. Bram langsung menarik Pak Agung ke bawah meja. "Ini bukan ancaman lagi, Pak. Ini serangan." Dan malam itu, rumah kayu itu menjadi saksi bagaimana 2 orang, 1 tua dan 1 muda memutuskan untuk melawan. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian untuk tetap hidup dan menyuarakan kebenaran. Peluru menyalap dari arah gelap pepohonan. Suaranya memecah kesunyian malam, menghantam udara, dan menciptakan ketegangan yang mencengkeram setiap hela napas. Bram menggandeng lengan Pak Agung, membawanya menyusuri lorong sempit rumah panggung, menunduk sambil menghindari jendela. Mereka tak punya senjata, tak punya sekutu yang bisa dihubungi secepat ini. Yang mereka miliki hanya 1, dokumen kebenaran dan nyawa yang sedang diburu. "Pak, kita harus keluar lewat pintu samping," bisik Bram. Pak Agung mengangguk, tapi langkahnya terhenti sesaat. Napasnya terengah. Bram segera menyadari. Darah, ada noda merah pekat merembes dari sisi kiri baju Pak Agung. "Pak, Bapak kena tembak?" Pak Agung hanya mengangguk pelan. "Cuma gores. Jangan pikirkan aku. Kita harus selamatkan data itu." Tapi Bram tahu, itu bukan hanya goresan. Dalam cahaya lampu minyak yang redup,
ia bisa melihat wajah Pak Agung mulai pucat. Napasnya pendek. Luka itu mungkin mengenai bahu, tapi dampaknya cukup untuk melemahkan tubuh tuanya. Bram menyelipkan flash disk ke dalam saku bajunya, lalu mengikat luka Pak Agung dengan sobekan kain. Darurat, tak steril, tapi cukup menahan darah mengucur lebih banyak. Di luar, suara langkah kaki mulai mendekat. Daun kering terinjak. Ada suara dua orang berbicara, lirih, dalam kode militer yang hanya dikenali oleh mereka yang pernah dilatih untuk membungkam. Bram menarik napas panjang, lalu mengangkat Pak Agung ke pundaknya. Langkahnya berat, namun bulat. Ia menuruni tangga belakang dengan hati-hati, membiarkan bayangan semak menyembunyikan mereka. Langit terlalu cerah malam itu, bulan menggantung seperti mata besar yang tak bisa diajak kompromi sampai mereka masuk ke dalam celah antara pepohonan jati. Gelap, basah, sunyi, dan Bram terus berjalan, membawa Pak Agung yang kini mulai terisak kecil menahan perih. Maafkan aku, Bram, lirih Pak Agung. Jangan bicara begitu, Pak. Kita akan sampai. Kita masih bisa. Tapi suara Bram sendiri mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu waktu mereka makin sempit. Setelah berjalan hampir 1 jam menembus hutan kecil itu, Bram melihat lampu kecil di kejauhan sebuah gubuk kayu milik petani hutan. Ia menggedor pintunya pelan. Seorang pria tua dengan sarung lusuh membukakan pintu. Tanpa banyak tanya, ia mempersilakan mereka masuk dan segera menyiapkan air hangat serta handuk bersih. Bram menidurkan Pak Agung di lantai beralas tikar pandan, lalu membersihkan lukanya dengan hati-hati. Pak, bertahanlah, saya masih butuh. Cerita Bapak, kita belum selesai. Tapi Pak Agung hanya tersenyum kecil. Nah, semua ini sekarang sudah ada di tanganmu. Tangannya meraih saku jaket lusuh yang ia kenakan. Dari sana, ia mengeluarkan secarik kertas kecil kusut dan rapuh. Bram membukanya. Sebuah nomor telepon, dan di bawahnya hanya satu kalimat tertulis. Dia tahu semua sisi gelap institusi ini, tapi dia juga tahu cara menyebarkannya. Bram menatap tulisan itu. Jari-jarinya gemetar. Siapa ini, Pak? Pak Agung menatap langit-langit. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu pelan-pelan, matanya terpejam. Napasnya tersisa. 1, 2, 3. Dan senyumnya tetap melekat di wajahnya yang tenang. Bram tak menangis. Tidak. Langsung, ia hanya duduk di sisi jenazah Pak Agung sambil memandangi flash disk yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Pagi harinya, Bram meminta bantuan si petani hutan untuk meminjam sepeda motor. Ia membungkus tubuh Pak Agung dalam selimut dan meninggalkannya di ruang tamu dengan pesan terakhir tertulis. Tolong urus jenazah ini seperti saudara sendiri. Aku akan kembali demi kebenaran yang ia titipkan. Dan dengan motor pinjaman, Bram meluncur menuju kota kecil di selatan menuju alamat terakhir yang ia ketahui milik Reza Wahyudi. Dalam perjalanan, ia mencoba menghubungi nomor yang diberikan Pak Agung. Malam itu, setelah 5 kali nada sambung, terdengar suara di ujung telepon. Lanjutkan kalimat ini, kata suara itu dengan nada dingin. Bila kebenaran dibungkam, Bram menjawab tanpa ragu, maka sejarah hanya akan dipenuhi oleh pembohong. Hening. Lalu suara itu menjawab, kau sudah di jalur yang benar. Aku tunggu. Kau di titik 0. Klik. Telepon terputus. Bram menatap jalan di depannya. Titik 0. Itu hanya dikenal oleh sebagian kecil orang. Titik 0 adalah sebutan kode bagi sebuah tempat rahasia di perbatasan kabupaten tua, sebuah bangunan terbengkalai yang dulu digunakan untuk pelatihan intelijen EAT dan Kapgas. Sesampainya di titik 0, seorang pria berambut kelabu telah menunggunya di bawah bangunan tua penuh semak. Di belakangnya,
Dua orang muda berdiri sambil membawa kamera, laptop, dan satu perangkat komunikasi satelit portabel. Kami dari jaringan Beang-Beang Kebenaran, kata pria itu. Memperkenalkan diri, kami jurnalis bawah tanah yang Bapak bawa bisa mengubah banyak hal. Bram menyerahkan flash disk itu. Ia tak berkata banyak, tubuhnya lelah, tapi hatinya kuat. Pak Agung sudah gugur, katanya lirih. Saya tak akan biarkan ia mati sia. Dan sore itu, mereka mulai membuka file demi file. Satu demi satu. Nama demi nama, data demi data, hingga semuanya terang benderang. Dan dunia tinggal menunggu siapa yang cukup berani untuk menyuarakannya. Sore itu, udara di sekitar bangunan tua yang mereka sebut titik nol terasa seperti menahan napas. Angin menggesek dedaunan dengan suara lirih. Sementara para jurnalis bawah tanah membuka file demi file dari flash disk warisan Pak Agung. Bram duduk di samping mereka. Matanya menatap layar laptop. Wajahnya tegang namun penuh tekad. Di hadapannya, kini bukan hanya data melainkan sejarah yang dikhianati. Ada surat perintah operasi rahasia, bukti pengalihan dana, transkrip percakapan radio militer yang disadap, serta daftar korban penghilangan yang tidak pernah dicatat dalam laporan resmi negara. Nama-nama ini, Reza menggumam. Beberapa dari mereka sekarang duduk di kursi tertinggi di negeri ini. Ada yang jadi menteri, ada yang ketua partai, bahkan ada satu yang sedang disebat-sebat calon presiden. Bram mengangguk, dan semua mereka berdiri di atas kebohongan dan darah. Keesokan paginya, operasi penyebaran informasi dimulai. Reza dan timnya menyusun laporan utama berjudul Operasi Bayangan, Pengkhianatan di Balik Kemerdekaan. Sebuah investigasi berdasar dokumen asli yang ditinggalkan Pak Agung. Mereka membagi file ke dalam beberapa bagian, lalu menjadwalkan rilis di berbagai platform blog, podcast, kanal video alternatif, hingga siaran radio bawah tanah. Mereka sadar satu hal, media arus utama tak bisa diandalkan. Sebagian besar sudah berada dalam kendali para penguasa yang ingin segalanya tetap sunyi. Tapi mereka juga tahu, suara rakyat tak selamanya bisa dibungkam. Namun, mereka juga tahu bahwa penyebaran informasi ini tak akan berjalan tanpa perlawanan. 3 jam setelah unggahan pertama dirilis ke publik, server blog mereka langsung diserang. Serangan siber brutal menghancurkan tampilan laman dan menyisakan layar putih bertuliskan, "Diamlah, kebenaranmu tidak layak didengar." Tak lama kemudian, saluran komunikasi mereka disadap. Bram diidentifikasi. Rumah Reza dikepung orang. Tag Dikenal. 2 anggota tim jurnalis hilang kontak di tengah perjalanan menuju stasiun TV alternatif. Dan saat itu juga, Bram tahu, ini bukan lagi tentang Pak Agung atau tentang motor tua itu. Ini soal siapa yang memegang narasi negeri ini. Malam itu, Bram dan Reza bersembunyi di rumah kecil milik salah satu aktivis jurnalis bawah tanah. Mereka mulai menghubungi jaringan luar negeri media asing yang masih bebas dan berani menyuarakan isu-isu sensitif di negara berkembang. Sebuah kanal berita internasional, World Tribune Watch, menyatakan siap menerbitkan laporan lengkap dengan proteksi penyamaran sumber dan pelacak IP. Namun, mereka minta satu hal, rekaman video langsung dari Bram, bukan hanya dokumen, tapi wajah keberanian. Bram terdiam lama. Ia menatap cermin kecil di dinding kamar sempit itu. Kalau saya muncul, keluarga saya bisa kena. Reza menepuk bahunya. Kalau kamu tak muncul, berita ini bisa dianggap rekaan. Mereka butuh melihat wajah bukan teks. Tapi keputusan tetap milikmu. Bram menatap lantai. Ia mengingat wajah Pak Agung. Ingatan terakhir di malam luka itu. Senyum tenang meski darah mengucur dari tubuhnya. Ia menegakkan badan. Aku akan bicara. Besoknya,
Mereka merekam video singkat. Hanya 5 menit, Bram menatap kamera. Wajahnya penuh luka dan lelah, tapi sorot matanya tak bisa disangka Lia sedang menyampaikan kebenaran, bukan propaganda. Ia memulai. Saya Bram Arya Putra, anggota aktif kepolisian Republik ini. Apa yang akan saya sampaikan bisa mengakhiri karier saya atau bahkan hidup saya. Tapi saya tak ingin mati membawa diam. Ia menceritakan tentang Pak Agung, tentang dokumen rahasia, tentang pembunuhan Kolonel Arif, tentang sabotase yang didanai oleh uang rakyat, dan tentang sistem yang menekan siapapun yang berani bicara. Ia tutup dengan satu kalimat. Keadilan bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang tetap berdiri. Bahkan saat seluruh dunia memaksanya untuk berlutut. Video itu diunggah ke saluran media internasional dalam waktu 4 jam. Ditonton lebih dari 2 juta kali. Dalam waktu 8 jam, akun resminya diblokir di dalam negeri, tapi salinannya sudah beredar di mana-mana, Telegram, Reddit, bahkan grup WhatsApp ibu-ibu pasar, tagar. Kebenaran Pak Agung menjadi trending di berbagai platform. Namun ketika malam tiba, pasukan datang. Mereka menggerebek rumah persembunyian. Bram dan Reza berhasil kabur melalui lorong belakang. Namun 2 anggota jaringan mereka ditangkap dan dibawa ke lokasi tak dikenal. Dalam pelarian itu, Bram menerima pesan suara dari nomor asing. Kau bukan pahlawan, Bram. Kau hanya pion yang belum kami pecahkan. Dan Bram sadar, mereka belum selesai, jauh dari selesai. Namun kali ini, mereka tidak sendiri. Rakyat mulai bersuara, mantan aktivis, mantan tentara. Bahkan beberapa pensiunan polisi mulai buka suara. Mereka menyebarkan dokumen tambahan, kesaksian, bahkan foto-foto masa lalu yang mendukung cerita Bram. Gelombang kesadaran mulai tumbuh. Sementara itu, pemerintahan pusat mengeluarkan pernyataan resmi. Semua informasi yang beredar adalah hoax yang dibuat untuk menggoyang kestabilan nasional. Tapi rakyat sudah melihat, dan Bram tehu. Ketika rakyat sudah melihat, kebenaran tak bisa dikurung lagi. Malam telah jatuh, tapi kota tak sepenuhnya tidur. Di sudut-sudut gang, di bawah cahaya redup lampu jalan, bisikan-bisikan mulai menyatu, menjadi satu suara. Suara yang tak berteriak, namun menggema. Suara rakyat. Di media sosial, tayangan Bram terus dibagikan. Meski akun resmi diblokir, salinannya menjamur bak cendawan di musim hujan. Pelajar, mahasiswa, buruh, bahkan pensiunan veteran menyebarkannya dari gawai masing-masing. Semua seolah memiliki satu kesadaran baru. Kita telah dibohongi terlalu lama. Di tempat persembunyian sementara, Bram duduk bersandar pada dinding retak, mengenakan hoodie dan celana lusuh, wajahnya tirus, matanya sembab. Sudah 2 hari ia dan Reza berpindah-pindah lokasi. Kita tak bisa terus begini, ucap Bram pelan. Reza menatapnya. Diam. Di tangannya, segelas kopi dingin yang tak tersentuh. Mereka mulai menyentuh keluargaku. Lanjut Bram. Ibuku, adikku, dipanggil aparat. Ditanyai, ditekan. Reza menandok. Kalau kau ingin berhenti Bram, aku mengerti. Bram menggeleng. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Ketika aku tak bisa lagi bicara, ada yang meneruskan suara ini. Reza memilkan mata sesaat. Aku sudah kirim semua salinan data ke jurnalis luar negeri. Salah satu media independen Asia Tenggara bahkan menawarkan segmentasi eksklusif, tapi mereka butuh satu hal lagi. Saksi. Bram menghela napas. Saya. Ya. Kamu. Haji itu. Jaringan media dari luar negeri merilis bagian pertama dari laporan investigasi The Shadow Operation, Indonesia's Forgotten Betrayal. Judulnya menghantam publik. Isinya mengguncang fondasi kepercayaan rakyat. Kementerian merilis bantahan keras
menyebut laporan itu bagian dari agenda asing. Tapi semakin keras pemerintah membantah, semakin kuat publik meragukan mereka. Di jalan-jalan, mural wajah Pak Agung muncul. Kalimat, "Jangan biarkan ia mati sia-sia" tertulis di tembok-tembok gang, pagar kampus, hingga halte bus kota. Masyarakat tak turun ke jalan dalam jumlah besar. Tidak ada demonstrasi seperti era 98, tapi mereka bergerak dalam sunyi, dalam jaringan, dalam solidaritas. Tagar revolusi sunyi mendunia. Namun, ketika harapan mulai tumbuh, bahaya datang semakin dekat. Sore itu, di depan rumah perlindungan terakhir mereka, Bram mendengar derap sepatu mendekat. Tak terburu-buru, tapi mantap, seperti keyakinan bahwa target tak punya tempat untuk lari. Reza mengintip dari celah jendela, wajahnya tegang. "Mereka di sini," bisiknya. Bram memandang ke sekeliling, tak ada jalan kabur. Lorong belakang sudah diblokir, mereka terkepung. "Kita tak punya banyak waktu, kirimkan pesan terakhir itu," kata Bram sambil menyerahkan flash disk terakhir pada Reza. "Kalau aku tertangkap, teruskan ini. Jangan pernah berhenti." Reza menatapnya dengan mata berkaca. "Kau tahu kalau mereka akan..." "Aku tahu," potong Bram. "Tapi jika kita semua memilih diam, lalu siapa lagi yang akan bicara?" Saat suara pintu didobrak, Bram berdiri tegak. Ia tak bersenjata. Tak melawan, tapi wajahnya menyimpan keberanian yang tak bisa ditumbangkan oleh sepatu bot dan senjata laras panjang. "Bram Arya Putra, Anda ditahan atas dugaan pembocoran rahasia negara dan penyebaran informasi palsu yang mengganggu ketertiban umum." Petugas memborgol tangan Bram, tapi kepala pemuda itu tetap tegak. Ia hanya berkata pelan, "Cukup untuk direkam oleh kamera Sakureza. Kalau menyampaikan kebenaran adalah kejahatan, maka biarlah sejarah yang mengadili." Penangkapan Bram memicu gelombang baru. Video dirinya diseret masuk ke mobil tahanan, menyebar ke seluruh negeri. Kali ini, masyarakat tak lagi sekadar menyimak. Petisi online mendesak pembebasan Bram ditandatangani ratusan ribu orang dalam satu malam. Mahasiswa dari universitas besar menggelar aksi diam, duduk berjajar di tangga gedung rektorat, membawa foto Bram dan kalimat "Suara tak bisa dipenjara." Masyarakat adat menyuarakan dukungan. Beberapa mantan jenderal yang dulu dibungkam ikut membuka suara, menguatkan kesaksian Bram di luar negeri. Badan Hak Asasi Manusia mengutuk penangkapan tersebut. Media global menjadikan Bram sebagai simbol keberanian Asia masa kini. Sementara itu, Reza terus bekerja dari balik bayang-bayang. Ia menyalurkan informasi baru ke media internasional, mengatur rilis dokumen tahap selanjutnya, dan menyusun strategi hukum untuk menyelamatkan Bram. Di dalam tahanan, Bram duduk sendiri di ruangan sempit berjeruji, tapi pikirannya tak terpenjara. Ia memejamkan mata, mengingat kembali wajah Pak Agung, kata-kata terakhirnya, dan motor tua yang kini entah di mana keberadaannya. Ia tersenyum tipis, karena ia tahu meski tubuhnya terkunci, kebenaran yang mereka perjuangkan sedang menyala. Di luar sana, langit pagi di ibu kota terlihat kelabu, tapi ribuan pasang mata tetap menatap ke arah gedung pengadilan tinggi, di mana seorang pemuda dengan wajah tenang akan berdiri di depan hakim, bukan untuk meminta keringanan, melainkan untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa diadili. Bram duduk di kursi terdakwa, seragamnya telah dicopot. Kini ia hanya seorang warga sipil, namun dengan keberanian yang jauh melebihi seragam yang pernah dikenakannya. Di ruang sidang itu, kamera televisi internasional telah bersiap. Media dalam negeri tak bisa lagi menutupinya. Publik sudah terlalu keras bersuara. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Kasus nomor 137, terdakwa Bram Arya Putra, dakwaan membocorkan rahasia negara dan menyebarkan informasi yang meresahkan publik. Suasana hening, tak satu pun suara.
terdengar selain ketukan palu dan desiran napas. Lalu pintu belakang ruang sidang terbuka. Reza masuk, membawa 2 koper besar. Di belakangnya 3 pengacara hak asasi manusia asing dan 2 orang saksi, mantan perwira dan seorang jurnalis veteran yang selama ini bungkam karena takut. Kami mengajukan bukti baru dan saksi tambahan. Yang mulia, kata Reza, ini bukan hanya pembelaan Bram. Ini adalah pembelaan sejarah. Selama berjam-jam, sidang berubah menjadi panggung pembuka luka lama negeri ini. Satu persatu saksi bersuara. Mantan perwira menceritakan keterlibatannya dalam operasi rahasia, bagaimana uang negara dialihkan, dan bagaimana nama-nama yang berjuang demi integritas dihilangkan secara sistematis. Jurnalis veteran menunjukkan salinan asli memo rahasia dan surat ancaman yang dulu ia terima. Rekaman Pak Agung yang disimpan Reza diam-diam diputar di layar besar. Wajahnya tirus, suaranya pelan tapi tegas. Kalau negara ini dibangun di atas pengkhianatan, maka aku ingin mati sambil menyuarakan kebenaran, biar anak cucuku tak hidup dalam kebohongan yang sama. Tangis terdengar dari sisi audiens. Beberapa hakim menundukkan kepala di luar gedung. Ribuan orang berkumpul dalam aksi diam. Tak ada teriakan, hanya lautan manusia yang membawa foto-foto Bram dan Pak Agung. Di pundak mereka tersemat pita hitam bertuliskan satu kata, jujur. Bahkan tukang ojek, ibu rumah tangga, buruh, hingga mahasiswa turun ke jalan jika Bram bersalah. Karena jujur, ujar salah satu demonstran di layar TV, maka kita semua akan jadi terdakwa berikutnya. 2 hari kemudian, sidang diputuskan. Hakim membuka pembacaan putusan dengan suara berat. Terdakwa telah melakukan pelanggaran prosedur administratif. Namun, setelah mempertimbangkan keseluruhan bukti, niat terdakwa, dan dampak sosial dari informasi yang dibuka, majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan pidana dan menyatakan tindakan terdakwa sebagai bentuk pengungkapan kepentingan umum yang dilindungi hukum. Ruang sidang hening, lalu riuh, tangis, tepuk tangan. Bram tak menangis, ia hanya menggenggam dadanya, memejamkan mata, dan membisikkan satu nama, Pak Agung. 2 bulan kemudian, Bram berdiri di depan gerbang sekolah, tempat Pak Agung dulu menjadi pembina pramuka. Ia datang bukan sebagai polisi, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang biasa yang menolak diam. Ia membawa sesuatu motor tua yang sudah diperbaiki. Catnya tetap kusam, knalpotnya masih batuk-batuk. Tapi motor itu bukan lagi sekadar kendaraan. Ia kini adalah simbol. Simbol dari keberanian, dari warisan, dan dari satu hal yang tak bisa dibeli. Integritas Bram. Memarkir motor itu di taman kecil depan sekolah. Ia menggantungkan sebuah papan kayu kecil di stangnya. Motor ini dulu disangka barang tua, tapi ia membawa sejarah. Ia pernah menyaksikan pengkhianatan, dan kini menjadi saksi keberanian. Biar anak-anak kita tahu, kadang kebenaran datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Dan di hari yang sama, di ruang tamu rumah Reza, sebuah paket datang dari luar negeri. Isinya clipping koran dari The World Tribune edisi khusus. Halaman utamanya memuat foto Bram berdiri di depan ribuan massa. Di bawahnya tertulis, "The man who dared to stand alone." Dan di halaman terakhir, sebuah artikel pendek mengenang Pak Agung. Ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang dan motor tuanya. Tapi ia memilih bangkit karena kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Ia tak menuntut penghargaan. Ia hanya ingin didengar, dan kini suaranya tak akan pernah padam. Cerita ini bukan hanya tentang konspirasi, motor tua, atau persidangan. Ini tentang apa yang terjadi ketika satu orang biasa berani bicara dan keberanian itu menular.
Mungkin tak semua perubahan datang dengan revolusi besar. Kadang, cukup satu langkah jujur di tengah kebohongan, cukup satu suara yang tak dibungkam. Dan mungkin, dari motor tua yang nyaris dibuang, sebuah bangsa bisa mulai belajar lagi bagaimana cara menjadi manusia.